Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman dari Malaysia. Selamat datang di Jejak Jumat. Jejak Jumat ini adalah sebuah program rutin bulanan dari Kampus Keuangan Keluarga. Di sini kita akan mengupas bareng tentang berbagai hal yang berkaitan dengan literasi keuangan, khususnya literasi keuangan keluarga. Nah, jadi bulan ini di Kampus Keuangan Keluarga kita itu ada sebuah tema besar gitu. Jadi bulan ini kita akan banyak membahas tentang living abroad. Kenapa kita ambil tema ini? Karena melihat sepertinya banyak juga ya orang-orang Indonesia yang mungkin tertarik ingin tahu gimana sih tinggal di luar negeri itu. Ngapain aja juga di sana dan hubungannya dengan keuangan tentunya. Nah, salah satu negara yang kayaknya itu banyak banget diminati orang, nggak hanya untuk jalan-jalan, ada juga yang mungkin kerja di sana ataupun kuliah di sana, itu adalah negara Jepang. Oleh karena itu maka kami memilih negara ini khusus untuk kita kupas bareng selama 1 jam ke depan bersama narasumber kami, salah satu member dari Kampus Keuangan Keluarga, yaitu Mbak Citra Anggita. Yuk kita undang dulu Mbak Citranya. Mbak Citra. Mbak Citra. Oke. Ya Mbak Citra masuk untuk kita kupas lebih dalam tentang tinggal di Jepang versi Mbak Citra. Ini dia. Halo Mbak Citra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh, gugup. Kenapa Mbak jangan gitu, aku juga jadi gugup loh sebenarnya. Kita santai aja ya Mbak, karena kalau terlalu formal-formal banget juga nanti aku jadi deg-degan gitu. Jadi kita kayak ngobrol di warung kopi gitu aja kali ya, jadi supaya yang dengar pun enak gitu. Oke. Mbak Citra gimana, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di Jepang sekarang sudah jam berapa? Jam 9 malam. Oh, Sebenarnya jam 9 waktu malam. waktu anak tidur sih, jadi ya udah sepi Udah lah, tidur? lumayan sepi. Oh, Masih di alhamdulillah. belakang sih, nungguin Oh, mamahnya masih. tidur. Oh, tetap jadi supporter ya, Mbak. Oke. Betul. Sebelum kita mulai nih, Mbak, aku kayaknya Hmm, ingin ngebacain sedikit profil dulu tentang Mbak Citra supaya iya, teman-teman jadi tahu ini siapa nih gitu. Oke, boleh ya, Mbak? boleh. Aku izin Iya, boleh. membacakan profil Mbak Citra dulu. Jadi Mbak Hmm, Citra ini adalah seorang perempuan kelahiran Bandung yang sedang melanjutkan studi S3 di Department of Civil and Environmental Engineering, Ehime University, dengan fokus riset public policy dan juga social psychology. Seorang awardee LPDP dan juga bekerja sebagai perencana kota dan wilayah. Mbak Citra juga seorang peneliti dan pengajar di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur sejak 2005. Gemar menulis, suka outdoor activities, dan juga sedang berusaha merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Cakep banget Mbak, bagus, lebih sehat. Nah, yang menarik tuh ini, tujuan keuangan utama keluarga dari Mbak Citra itu adalah ingin mengumpulkan dana pendidikan untuk kuliah anak-anak dan bahkan ingin dimampukan agar bisa membayar zakat dengan jumlah 3-4 digit. Masya Allah. amin. Mimpinya bagus banget, Mbak. Mimpinya bagus banget. Insya Allah banyak diaminin Amin, sama teman-teman amin. yang ada di sini. Amin, makasih, Oke, Mbak. sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol kali ya, Mbak. Ya, Mbak Citra, kalau boleh. di Jepang itu tinggalnya di Hmm. mana ya sekarang? Oh, saya itu sekarang di kota Matsuyama, dia ibu kota Ehime Prefecture. Eh, adanya di Pulau Shikoku, jadi itu salah satu pulau yang kecil ya, salah satu terkecil lah, nomor 2 setelah Okinawa. Adanya letaknya di Pulau Honshu. Pulau Honshu itu yang besar di bagian selatannya, jadi di bawah Pulau Honshu Oh, itu. jadi di Gitu bawah. sih. Terus kalau Mm-mm. misalnya mau ke Matsuyama, Matsuyama, eh, itu jadi itu berarti lewat harus lewat laut? Tokyo, enggak, lewat Mm-mm, Tokyo dulu atau lewat Osaka, baru naik mm-mm. pesawat lagi. Jadi 2 kali naik pesawat. Oh gitu. Yang Jadi lokal 45 menit gitu. Atau oh bisa gitu. naik kereta, bisa naik bus bisa. Gitu sih.
Jadi ya Oh 2 kali, gitu. jadi agak jauh gitu. Berarti dia tuh Ya, di selatan gitu ya, Mbak? di bawah, ya di pinggir-pinggir kota pinggiran gitu. Bukan Jepang, gitulah. Oke, jadi kalau tadi dilihat dari profilnya Mbak Citra, jadi Mbak Citra ini adalah student jadi jatuhnya ya Mbak Mm-mm. di Iya. Ehime University gitu. Mm. Ceritain dikit dong Mbak tentang kehidupan sebagai student di Jepang. Saya jadi di Jepang ini tugas belajar, nerusin S3, terus kegiatannya ya karena berdua sama anak ya, jadi selain belajar, jadi mama gitu ngurusin gitu kan di rumah berdua aja, terus kadang ya untuk tetap menjaga kewarasan, kadang saya cari me time atau self care tapi yang berfaedah. Jadi ya ikut ikut kelas online, sekalian belajar jadi gimana sih jadi ibu yang baik, jadi manajer keuangan rumah yang Masya baik gitu. Jadi Allah. itu jadi eh, buat apa menjaga kewarasan. Terus salah satunya juga coba-coba bikin podcast sama temen Wih, saya. seru banget. Podcast. Coba ceritain podcastnya Mbak. Jadi Podcastnya gimana nih? oh, namanya podcast Talenan Kayu. Bisa Ih, di talenan follow ya. kayu. Oh, oke oke Talenan Kayu. talenan Ya, kayu. namanya Kenapa tuh talenan kayu? karena maksudnya pengen jadi teman buat ibu-ibu seperti kita nih yang kadang kan jenuh atau apa gitu. Jadi kalau sambil di dapur, karena talenan itu kan sesuatu yang kadang penting tapi kadang ya sehari-hari dan sangat membantu kita sehari-hari gitu. Jadi mudahan podcast kami itu bisa kayak jadi teman juga, teman buat ibu-ibu gitu, buat nemanin Oh, hari-harinya. Jadi ya itulah untuk menyalurkan, waduh. menjaga kewarasan aja, Mbak. Iya, karena menurut aku sih penting ya Mbak menjaga Iya. kewarasan sebagai ibu Mm, karena kita kan mm. kalau misalnya stuck sama satu kegiatan tuh kadang kita tuh hektik banget pengen buat satu Ah, kegiatan yang refreshing gitu ya. ya Jadi salah itu. satu kegiatan yang Mbak Citra rasa refresh itu adalah bikin podcast itu. Jangan lupa Ya, teman-teman ya di-follow ya makasih. podcastnya Mbak Citra. Ya, betul. Oke, sip. Heeh. Terus kan Mbak, kalau di Hmm, Matsuyama hmm. itu daily life-nya gimana tuh? Maksudnya in terms of living cost gitu. Aku pengen ngulik Oh, juga nih kalau di ah, Matsuyama itu ah. kayak gimana? Nah, jadi karena ini kita kampus keuangan ya, jadi Mm-mm. ngobrolinnya kan soal uang ya. Jadi Betul betul duit jadi fulus fulus. Mm. jadi dulu sebelum berangkat senior-senior saya yang lulusan alumni Ehime bilang Ehime University itu seperti UGM, seperti Jogja. Jadi kondisi Mm-mm. kondisi terus biaya hidupnya tidak semahal Tokyo dan Osaka gitu. Gitu sih. Jadi memang sih gitu, tapi jadi sebelum kita bahas yang lebih jauh lagi, ini saya Mm-mm, pengen mm-mm. ngejelasin bahwa eh, yang saya ceritakan itu mungkin tidak berlaku umum di Jepang. Karena kan jadi ada kota yang metropolitan yang mahal banget gitu, yang kadang berbeda jauh sama Matsuyama. Tapi ada juga kota yang lebih kecil dari Matsuyama, jadi lebih murah lagi gitu. Jadi Jadi ini, kayak Jogja itu ya Mbak? Kalau nah di kayak Jogja itu, Indonesia, mm-mm. kalau Indonesia kayak Jogja. Nah terus saya juga ingin cerita bahwa kalau saya sebut maksudnya saya beasiswa segini gitu, kalau dikonversi kayaknya banyak gitu, tapi sebagai gambaran ya, Gimana ini gambarannya Mbak? saya dapat dari info pendapatan ya, pendapatan. Jadi kalau Mm-mm. orang Jepang itu kan yang bergengsi itu profesi pengacara dan dokter. Jadi saya pernah dapat info dari teman bahwa ada temennya pengacara orang Jepang cerita bahwa pendapatan pokoknya, tapi ini saya nggak tahu ya ini apa semua orang begitu. Range-nya itu berarti ya Mbak mungkin? Range-nya itu Range-nya sekitar 300-200 juta per rupiah per bulan. bulan. Hanya pokok Masya pokok Allah. doang, Masya belum yang Allah Mbak. lain-lain. Oke Terus oke. terus saya juga pernah dapat info teman saya sensei, maksudnya dosennya, dosen pembimbing, tapi itu mungkin berapa tahun yang lalu gitu. Dosen pembimbingnya di Jepang pernah ngeliatin rekening banknya gitu, gajinya sebagai dosen gitu. Zaman dulu itu gaji pokok ya, itu 100 juta per bulan gaji pokok. Nah, kalau fresh graduate yang anak Aku S1 gitu ya, deg-degan sih. Wow. tambah turun. Terus Mbak? Kalau Iya, iya, fresh iya, iya. graduate itu bersih ya, bersih itu maksudnya tempat Udah tinggal, dipotong teks pulsa, semua. Oh gitu. listrik, Mm-mm. bensin itu udah dibayarin. Udah Oh dibayarin. gitu. Jadi fresh graduate itu bensin, pulsa, tagihan listrik, ledeng gitu dibayarin. Jadi bersih, sewa apartemen juga dibayarin. Jadi bersihnya itu 30 juta. Itu fresh graduate, 30 juta. Rupiah ya, kurang lebih rupiah. Eh, Terus kalau student kayak saya,
Ini biar tahu gambarannya ya Mbak, Iya, maksudnya ya. gambarannya Ngerti-ngerti. bahwa kayaknya gede gitu, kayaknya kamu tuh menghabiskan uang negara, padahal coba kalau gitu. Jadi pemberi beasiswa juga tahu biaya hidup tuh bisa Betul. nggak bisa gitu. Jadi bisa. Jadi tiap Setuju. negara beda-beda Mbak. Tiap negara beda-beda dikasihnya. Bahkan untuk Tokyo karena besar, karena mahal, itu ditambahin sedikit dibanding Oh, kami gitu. bahkan tiap kota pun Tiap beda kota ya pun ada dapatnya. ya. Oh, gitu. Bahkan Oke. kayak kemarin tuh di Hong Kong, Hong Kong tuh kan mahal juga, itu dibedain juga gitu di negara beda-beda. Jadi, nah kalau student kayak saya itu 155.000 yen per bulan. Itu di luar tunjangan anak, ada tunjangan keluarga ada. Jadi kisarannya kira-kira sekitaran 17 juta sampai 24 jutaan lah. Dibanding yang 300 juta tadi Yang pengacara. jadi jadi kalau 155.000 yen itu Oh, itu kalau disebut apa di aja Mbak? Gitu kali ya? nah itu Kalau supaya kalau enaknya. kalau Heeh. di kalau di Jepang itu orang di bawah garis kemiskinan adalah 150.000 yen. Jadi kami itu beda 5.000 Oke. dengan yang garis Beda, kemiskinan. Jadi beda sebenarnya tipis. beda tipis, tapi banyak dalam posisi seperti itu kami banyak juga keuntungan. Kadang misalnya karena hampir disamakan, jadi ada kelonggaran-kelonggaran soal biaya gitu. Kayak gitu Untuk sih. khusus untuk student itu maksudnya ya Mbak? Student, Pelonggaran. misalnya Oh, tax gitu. free Contohnya. untuk student, Mm-mm. tax free. Tapi Mm-mm. ada juga kemudahan untuk pendapatan yang segitu gitu. Pendapatan yang Contohnya segitu gimana ada Mbak? Contoh kayak misalnya selain tax sekolah, free. eh, Mm-mm. kalau nggak salah ya katanya ada bisa mengajukan pembebasan biaya sekolah kayak gitu-gitu. Dapat beasiswa anaknya gitu dapat beasiswa. Tapi itu tergantung kita mau apply apa enggak gitu. Tapi Tapi kalau untuk maaf Mbak, tapi kalau untuk hmm, kemudahan sehari-hari gitu ada nggak special rate buat student? Kalau di Malaysia tuh kadang ada oh tuh di ada. Malaysia apa Oh gitu. ya, Misalnya eh, nonton jadi bayarnya lebih murah oh gitu. biasanya sih ini kalau ke supermarket kami manggilnya Mm-mm. Supa kan, menyebutnya Supa. Mm-mm. Kalau ke Supa ada beberapa supermarket ya kalau kita ngeliatin apa kartu mahasiswa itu diskon 10% gitu Iya, lumayan nah lah. gitu-gitu ya Walaupun muka saya lumayan. emak-emak saya tetap nggak tahu malu aja lah keluarin Ya karena lumayan. memang memang masih student kan. Jadi kan tidak Sudah. menyalahi aturan harusnya ya Mbak. Oke, oke. Terus tuh begitulah itu gambarannya ya maksudnya. Oke. Terus kalau kalau untuk keperluan sehari-hari, terus kayak untuk Hmm, utilities itu kira-kira hmm. gimana Mbak? Jadi kalau groceries itu kan cari-cari diskonan di jam-jam tertentu. Oh, Itu ada untuk cara jam-jamnya. berhemat ya, ada Ah jadi iya, coba-coba. Mungkin kita ada tipsnya ngobrolin sedikit, Mbak. jadi kalau misalnya kan orang Jepang itu senang makanan fresh. Jadi kalau udah Mm, malam, udah jam 6 sore ke mm, atas, dia mm. makin diskon-diskon lebih malam tuh diskonnya udah istilahnya Berarti ngasih ya beli. Jadi belanjanya kami malam. belanjanya sepulang dari Oke. kampus. Oh Jadi gitu iya, terus oke. atau kalau Sabtu Minggu itu kayak ikan segar itu murah banget Kak. Mungkin dari tangan pertama atau gimana dari supermarket. Kami kan belinya di pasar kering ya, di sini nggak ada pasar basah. Jadi itu Sabtu Minggu lah waktunya berbelanja gitu juga. Jadi banyak diskon terus tuh akhir pekan terus tuh kadang kita dapat kalau kita berbelanja berapa ratus ribu misalnya kan dapat kupon. Kuponnya tuh lumayan banget yang bisa tapi ada kadaluarsanya misalnya 1 bulan harus dibelanjain kalau enggak gitu kan. Cuman itu bermanfaat banget lah soalnya gede gitu. Lumayan gede saya pernah Lumayan. belanja satu plastik itu toiletries. Saya lupa ada kupon. Ya udah saya masuk kasih kuponnya. Cuma 100 perak lah, cuma nambah 100 perak. Wow, gede lumayan gitu. Saya baru Oh, merasakan bahwa kupon-kupon itu tuh sangat sangat bermanfaat gitu. penting. Ternyata terasa Sangat ya, Mbak. penting. Berarti kita Ya, harus terasa. berarti harus lebih ngeh gitu ya. Kadang Iya, kalau ada yang harus kayak gitu-gitu. makanya menjaga silaturahmi itu penting biar ada info-info tuh ada diskon di sini kayak gitu-gitu. Ada diskon di sana, biasanya Ah, iya iya dikabarin iya. sama Heeh, teman-teman heeh. kayak gitu sih. Terus kalau Iya, utilities utilities, itu Mbak. tergantung pemakaian dan jumlah anggota keluarga. Kan saya berdua aja ya di sini. Jadi misalnya kayak air ya sama gas. Saya tiap tiap rumah Jepang tuh kan ada ofuro-nya bak mandi air panas. Puro itu Itu bak kan mandi. Oh mandi iya air iya 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 panas. iya iya. Nah, itu saya jarang pakai sama anak saya karena kayaknya saya tuh mungkin karena saya apa biar pengen cepet-cepet ngerjain yang lain gitu ya. Jadi cuman pakai shower gitu. Jadi biasanya kalau yang pakai ofro kan air jadi banyak ya. Terus gas juga karena air panas. Saya jadi menurut teman-teman saya tagihan saya tuh lumayan kecil.
sekitaran Hmm, 3.000 4.000 gitu. Itu tuh per sekitaran bulannya itu ya 400 Mbak? per bulan. Itu sekitaran 400 500 ribuan lah. Itu hanya air. Kadang tagihannya Hanya sih per air 2 bulan. Mbak? Hanya air. Oh, oke. Hanya air. Berarti air Hanya air. lumayan ya Iya, iya di sih sana? mahal-mahal. Oke. Kalau dikonversi sih mahal. Jadi sebenarnya tipsnya, dulu senior-senior bilang gini, jangan pernah mengkonversi ke rupiah karena nanti kamu Setuju. nggak akan bisa makan. Setuju Hmm, Mbak. Kalau itu aku setuju banget. eh, Oke, nanti nggak benar. akan kemakan katanya, karena Iya. mahal banget. Jadi Mm-mm. kalau saya sih, kalau cerita sama keluarga, saya tuh bandingkan misalnya, kayak misalnya ada pulpen harganya 100 yen. Jadi kalau di Indonesia mungkin harganya 10.000 pulpen ini, tapi kalau menurut kami yang pendapatannya di sini gitu, 100.000 tuh kayak 100 yen itu kayak 1.000 perak lah gitu. Jadi Mm-mm, bisa lah gitu. Jadi mm-mm, kayak mm-mm, kalau mm-mm, 3.000 4.000 tuh kayak kayak 30 40 ribu sih mm-mm, sebenarnya gitu. mm-mm, Sebenarnya sih mm-mm. gitu. Jadi inilah. Terus tapi ya kalau dikonversi jadi besar. Terus kalau listrik itu juga tergantung pemakaian. Kalau musim panas sama dingin kan biasanya AC sama penghangat. Mm-mm, mm-mm. Kadang selimut listrik atau apa itu bisa sampai 1,3 jutaan. Oh, bisa Eh, sampai 3 kali kalau lipat ya? ya dari Berarti yang kalau empat musim ribu 6.000 dingin. jadi musim dingin, musim panas. Terus nanti kita cerita cara berhematnya ya. Terus terus Nah, kalau ini dia yang gas ditunggu. Terus gas itu 4.000 6.000 juga. Jadi tergantung saya rajin masak apa enggak. Kadang listrik itu yang tinggi tuh kalau saya sering pakai microwave. Jadi beli makanan jadi saya panasin itu kalau sering itu biasanya jadi langsung 1,3 juta gitu, langsung 10.000 yen gitu. Nah, kalau internet itu fix setiap bulan. Jadi internet itu satu paket, jadi dia provide, jadi satu paket sama HP, sama TV kabel, sama wifi rumah. All Jadi in ya one. wifi ya internet ya. Jadi itu kisaran 5.000 yen, kurang lebih kayak 700 ribuan lah. Kayak gitu. Oke, Terus oke. hmm, gitu Nah, terus aku mau nanya dikit boleh nih boleh. Mbak, kalau Boleh boleh. misalnya tempat tinggal nih, kalau misalnya ada yang mau pindah ke Jepang gitu kan, atau kayak Hmm, kayak Mbak Citra gitu, mungkin ada hmm, teman-teman yang misalnya mau kuliah di Jepang gitu. Kalau hmm. untuk tempat tinggal, itu prefer yang seperti apa Mbak? Karena yang aku tahu sih di Jepang itu namanya apato, iya bukan Oh sih? iya iya, Ya, apartemen. Sebenarnya aku Apoto cuma tuh ya, apartemen. Iya apato betul tuh Apoto. apartemen ya. Iya Itu kayak gimana apartemen. tuh? Biasanya tuh tinggalnya tempatnya seperti apa? Apakah Jadi kamar, apakah eh, satu unit atau gimana itu Mbak? jadi kalau di universitas biasanya ada Dormitory. international house, kayak dormitory, itu bisa ditinggali sama keluarga, bisa Oh, bisa juga juga. sama keluarga, Mm, karena mm. lumayan besar. Dan harusnya Terus lebih murah ya harganya ya iya, dibandingkan di setahu saya luar. cuman setahu saya tuh kata temen ada batasan, hanya boleh tinggal berapa tahun gitu. Ada batasannya. Jadi Oh, kalau udah gitu. lewat itu harus cari tempat lain. Kalau nggak salah sih begitu. Mhm. Terus kalau yang masih single, carinya yang hanya kamar, dan jadi kisarannya tuh harganya, saya ini kan rumah kayak untuk keluarga, jadi 2 kamar itu di luar toilet sama kamar mandi ya, jadi 2 kamar tidur sama 1 ruang tamu sama dapur gitu. Jadi gitu aja sih, itu 40.000 yen sebulan, itu kurang Mhm. lebih kayak 5,5 juta gitu. lima Mhm. setengah juta Oke, terus oke. cuman menurut orang sini gitu ya, 40.000 yen itu orang ini tuh apa tua gitu. Orang Mhm. Jepang nggak mau tinggal di sini. Oh, biasanya orang Jepang Mhm. tuh 40.000 yen tuh untuk single yang sendiri. Jadi Oh, berarti apartemen yang termasuk bagus. murah yang Ya ini murah. ya. Mana Mhm. mana ini deket sama kampus. Udah gitu nggak Mhm. ada deposito, Mbak. Nggak ada deposit. Deposit. Biasanya deposito kan naruh uang ya. Betul, betul, Nah, betul, betul, betul. nah, Mhm. di sini nggak, alhamdulillah, induk semang saya Alhamdulillah. baik sekali, nggak ada Induk deposit. semua. Induk semang. Oke. Jadi nama induk Rezeki itu semang tuh rezeki. di sini Oyasan aja. Jadi hanya Oh di ya, gedung oke. Oyasan nama. Oh Jadi ya. induk semang tuh biasanya Oyasan. Jadi di Apato sini aja yang nggak ada depositnya. Jadi banyak orang Indonesia yang tinggal di sini. Terus tuh Mhm. kalau apa, kalau untuk yang bujangan tuh biasanya cari yang apa tuh yang untuk sendiri, itu kayak ruangan sama dapur sama WC gitu sama ada tempat cuci, Oh, itu iya, iya, iya. kisaran separuh harganya, separuh dibanding yang Berarti 2.000. untuk keluarga, 20.000. Mhm. Mm, 20.000. Oke, sorry. mm. Oke. Terus tuh apalagi ya, nah dibandingkan misalnya kalau kita cerita di Tokyo, teman saya Mhm. pernah cerita, makanya dia nggak bawa keluarga di Tokyo karena
apa toh yang untuk single itu harganya 40.000, udah gitu harus jauh dari universitas, jadi biaya transportasi dia tinggi Oh gitu gitu. sih Nah, jadinya. Mm. kalau transportasi itu gimana Mbak? Kalau Nah, misalnya transportasi nih, coba nih. Kalau nah transportasi kalau kalau di Matsuyama ataupun di Tokyo itu memang beda kah biaya transportasinya? ah, eh, kurang lebih sama, cuman kan di sini itu kota kecil, jadi kemana-mana naik sepeda masih sanggup Wah, masih enak. dicapai gitu. Jadinya kurang lah, kecuali kita mau jalan ke yang agak jauh atau ke mall atau males mau jalan-jalan, biasanya sih naik Densha ya. Naik Densha itu eh, tram ya, tram Densha itu tuh kayak gerbong, satu gerbong lah, kereta satu gerbong, kereta Tram listrik gitu itu satu ya. gerbong. Terus tuh itu sih transportasi tuh pokoknya anak 0 sampai 5 tahun transportasi publik itu gratis. Jadi saya Oke. sarankan kalau pandemi udah berakhir ya, kalau anaknya masih kecil dibawa aja ke sini, jadi gratis, nggak usah bayar transportasi, Oke, oke, oke. nggak dihitung gitu, nggak dihitung. Bahkan objek-objek wisata itu beberapa menggratiskan, objek wisata punya pemerintah ya, menggratiskan anak usia 5 tahun ke bawah. Jadi kalau mau Gitu. Jadi jalan-jalan, mumpung anak masih kecil, bisa ya, Mbak. Bisa bisa, dibawa jadi. bisa dibawa. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal anak nih, Mbak. Kan Mbak Citra Hmm. kan bawa anak nih ke Hmm. Jepang ceritanya Hmm. nih. Kalau misalnya kalau kita kulik sedikit tentang pendidikan anak gimana nih, Mbak? Hmm. Mungkin Boleh, boleh, biayanya, boleh, terus boleh. seperti apa sistemnya sedikit di sana gitu. Oh. Mungkin gimana, Mbak? eh di sini anak Yang saya, Mbak Citra hmm, ketahui. yang tahu ya. Di sini anak saya masuk di sekolah negeri, tapi sekolah negerinya harus pakai seragam. Jadi ada sekolah negeri yang nggak pakai seragam, kayak orang di Oh luar gitu. negeri itu, ada yang harus pakai seragam. Oke. Nah, anak saya pakai seragam. Terus sekolah publiknya itu eh, disubsidi pemerintah. Jadi sebenarnya gratis, yang bayar. Jadi ada beberapa item yang tidak disubsidi, seperti makan siang, anak-anak kan anak-anak itu sekolah dari pagi sampai sore. Jadi makan siangnya bayar. Nah, eh, kita orang asing terserah mau mau join apa enggak gitu. Tapi dan itu juga di list tiap bulan tuh ada daftar menunya, mana aja yang boleh dimakan, mana yang enggak. Kita bilang Mm-mm, yang mm-mm, alergi atau makanan halal, yang tidak halal gitu kan. Jadi mm-mm, kita mm-mm. bawa bawa makanan yang nggak bisa dimakan ya, yang dibawa dari rumah gitu. Dari rumah. Nah, Mm-mm. kisarannya tuh waktu awal-awal tuh sempet sih 1,3 jutaan gitu waktu Per awal ya, bulan. Mm. per bulan untuk makanan. Tapi udah kesini sini turun gitu, kisaran 3.000 6.000 yen, antara 400 sampai 800-an ribu lah Kok sebulan. kok bisa turun, Mbak? Maksudnya kenapa Nah kenapa itu itu bisa turun? saya juga nggak ngerti ya, kadang oh ini tambahannya biasanya yang tidak disubsidi tuh ini barang habis pakai anak-anak kalau bikin prakarya. Jadi biasanya di Ah, kayak ah arkit gitu mungkin gitu, ya. jadi kayak apa ya, pokoknya barang habis pakai itu Mm-mm. memang nggak disubsidi gitu, jadi harus bayar. Terus kadang ini kalau anak-anak pergi piknik keluar kota, ada biaya-biaya tuh ya, itu harus dibayar sama kita gitu sih. Mm-mm. Oh Itu. gitu. Itu anaknya kelas Mm. berapa, Mbak, SD ya? Sekarang kelas 6 SD. Oh, Insya kelas Allah 6 Maret SD. lulus. Gitulah. Oke. Mbak, sebelum kita lanjut, kayaknya udah banyak banget tuh Oh ya, pertanyaan. Kita cek dulu dikit yuk. boleh, 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 boleh. Halo teman-teman, aku bacain beberapa pertanyaan ya. Kayaknya nggak bisa semuanya kali ya, karena takutnya waktu kita nggak sempet sih. Karena kita kayaknya banyak banget yang mau diceritain ya, Mbak. Oke, sebentar. Aku scroll dulu. Nih, oh Kak Kiki. Halo Kak, Kak Kiki nanya, Mbak, sekolah anak di Jepang gratis nggak? Oh, tadi udah dibahas sama Mbak Citra Gratis sih, ya. gratis. Tapi ada item yang Ada harus item kita yang harus bayar. dibayar. Hmm. Nah, ini ada dari Matematika Hati. Jepangnya di kota di mana Kak Mbak Citra? Apakah beda untuk harga bahan makanan? Oh, kayaknya sih enggak, soalnya ada beberapa supermarket yang dia retailnya tuh ada di seluruh Jepang. Jadi kayak ada rata-rata supermarketnya nggak lokal, rata-rata seluruh retail tuh sama. Jadi kurang lebih harganya sama. Bahkan saya kadang menemukan, misalnya saya lagi jalan ke Osaka, menemukan barang di Osaka lebih murah gitu sembakonya. Kadang gitu, terus Oh, bahkan gitu. jadi apa ya, sebenarnya asal kita hafal aja ya ini harga barangnya berapa, ternyata di Mhm. Osaka saya bisa nemu yang murah gitu. Mungkin Oh, karena oke. bisa jadi misalnya apa, sembako itu datangnya di Osaka dulu baru dibawa lagi ke Matsuyama gitu kan,
Makanya Jadi jadi bukan, lebih mahal tapi kalau distribusinya lokal, ya. ya distribusi. Tapi kalau lokalan mungkin ada lokalan. Jadi di Ehime ini terkenal dengan jeruk. Jadi tiap kota itu punya apa ya, yang jadi ininya simbolnya lah dari Andalannya sini. gitu. Andalannya. Jadi di Ehime ini jeruk. Jadi ya jeruk tuh murah banget kalau lagi Murah. musim. Dan Oh. hampir sepanjang tahun tuh selalu ada jeruk gitu. Itu sih. Gitu. Oke. Lagi ya pertanyaan dikit lagi dari Kak Una untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan gimana nih Mbak Citra? Mahal nggak? Misalnya kalau Nah kayak itu, mau ke klinik. Nah, kalau kesehatan gimana Mbak? itu ada asuransi kesehatan dari pemerintah. eh itu kita bayar per tahun. Kalau saya kemarin terakhir tuh awal tahun biasanya kan bayarnya berdua itu antara 3 sampai 4 jutaan, tapi itu menurut kita kan konversinya mahal ya, tapi sekali saya ke dokter gigi itu bisa 1 juta di cover, di cover. Jadi paling saya bayar ke dokter gigi itu paling bayar 100 ribu, atau bahkan dulu mah 50 ribu gitu. Bahkan waktu saya single parent, waktu masih single parent belum menikah lagi itu eh, dikasih gratis, kesehatan gratis. Itu Jadi masuk dari asuransi kampus kali ya Mbak ya? Itu kah? eh, Atau memang jadi dari pemerintah dari pemerintah, semua dapat? Oh dari gitu. pemerintah semua dapat. Oke. Terus dari pemerintah semua, kalau asuransi kampus itu Mm-mm. beda lagi. Dia covernya kalau ada kecelakaan di kampus atau ngerusakin barang atau apa, ada pokoknya ada Oh, sesuatu di kampus, itu lain oh iya lagi. iya iya iya, iya. Itu lain lagi. Jadi tapi yang saya rasain sih yang asuransi di pemerintah sih. Jadi Mm-mm. anak-anak tuh, jadi kita tuh jadi juga jadi nggak takut ke dokter ya. Jadinya apa? Gak tahu ya, rasanya tuh beda aja. Yang dulu tuh sudah stres duluan gitu. Kalau di sini tuh saya bahkan ke dokter gigi tuh sambil, entah karena saya kecapean banget ya. Saya pernah ketiduran udah berasa kayak di spa loh, kayak di salon Waduh, gitu. Saya ketiduran, ininya lagi waduh. diutak-atik sampai Bu udah bangun, udah selesai. Kayak gitulah. Saking menikmatinya. Tapi Mbak, kalau misalnya layanan kesehatan gitu kan, aku tanya Hmm. dikit ya, kalau layanan Hmm. kesehatan di Jepang itu ada perbedaan nggak antara lokal sama foreigner? Kalau kayak di Eh, beberapa negara hmm. tuh kan kadang ada yang perbedaan gitu. Tuh kalau di Jepang yang Mbak rasakan gimana? Ada perbedaan kah? Enggak, cuman kami kayaknya enggak sih ya, tapi nggak tahu. Cuman kami merasa memilih klinik untuk berobat itu biasanya memilih yang dokternya bisa bahasa Inggris atau perawatnya bisa bahasa Inggris. Biasanya Ah, gitu. Karena oke oke oke. memudahkan berkomunikasi. Komunikasi ya. Walaupun setelah beberapa tahun kan udah mulai bisa ngerti bahasa Jepang dikit, jadi ya mulai bisa bahasa Jepang lah, pakai bahasa Jepang. Cuman di awalnya biasanya prefer yang ada biasanya gitu, milih ada teman misalnya melahirkan, oh itu dokter kandungannya bisa bahasa Jepang ya gitu-gitu. Jadi bahasa Inggris gitu. Jadi memang cari yang, cuman kalau perbedaannya saya kayaknya selama kita masih punya ini ya, maksudnya punya kartu asuransi yang gitu-gitu, eh saya sebagai punya KTP Jepang itu diperlakukan sama, diperlakukan sama. Gitu. Oke Mm-mm. oke oke. Wah, oke Nggak ada seru banget tuh. perbedaan. Mm-mm. Nih, satu lagi pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak. Dari Mm. Mbak Dede, Mbak Citra kalau boleh tahu nih, total sewa rumah, utilities, makan, Nah, sekolah, groceries tuh dalam 1 bulan itu kira-kira berapa? eh, aduh, totalnya berapa ya? Itu kalau kalau yang saya dapat kan antara 17 sampai 24 juta itu ya. Tapi saya bisa Mungkin nabung kasih sebenarnya. persentase gitu kali ya, Mbak. Oh ya, persentasenya. Persentasenya aja mungkin kira-kira Wah, berapa kurang ini lebih. sesuai Tapi teori. Kakak kelas oh iya keuangan. ya. Nah Nanti lo, nah lo domestiknya gimana saya nih? saya Kebobolan nggak? pernah setelah ikut K3 nih, jadi saya pernah ngitung ya, tapi sebelum kenal K3 ya, saya ngitung pokoknya dalam 1 minggu saya hanya boleh ngabisin 2 juta rupiah gitu, 20 ribu yen gitu, 20 ribu yen itu dalam satu ini. Tapi setelah mengatur-ngatur keuangan dan saya ingin punya tabungan lebih banyak, saya bisa hidup dengan 10 ribu yen gitu, menghabiskan 1 juta yen, bahkan kurang. Saya tahu saya tuh nggak terlalu hemat-hemat banget, tapi saya tahu ada teman saya yang bisa lebih menekan daripada, lebih lebih bisa ngatur uang daripada saya. Saya juga kenal teman yang lebih dari saya, jadi apa ya, Tengah-tengah ya? tengah-tengah aja saya, kurang bisa Oke, aja oke. sih. Pokoknya kalau selama kita menjaga silaturahmi ya sama teman, terus selama masih di bumi Allah, menurut saya kita bisa survive aja sih gitu, berapapun itu insya Allah. Dan Aku setuju. kerja part time itu gampang. Jadi ini sedikit cerita ya, yang Boleh, boleh, boleh.
temen yang beasiswanya nggak dapet beasiswa yang resmi, maksudnya dari lab, kadang dari lab tuh nggak begitu besar, tapi dia single misalnya. Dia cerita pernah, kan kalau saya 17 sampai 24 gitu ya, 24. sebulan. Dia bilang saya bisa 9 jutaan bisa single ya, single, dan itu dia sambil kerja part time, jadi tabungannya banyak lah, single dan tabungan banyak gitu kan gitu. Jadi tergantung orangnya juga sih, tergantung orangnya kan. Jadi bisa lah, insya Allah bisa, bisa. Dan orang Indonesia tuh terkenal bisa survive dimanapun gitu. Wih, Jadi kayak terkenal banget ya. Ditaruh di mana aja bisa ya, Mbak? ya Berarti bisa. sebenarnya kalau stigma orang tentang Jepang yang mahal, yang katanya mahal, Itu terus apa-apa mahal mm, itu tuh kayaknya kalau dilihat dari cerita Mbak Citra, kembali ke orangnya lagi ya, Mbak. Berarti dan kan itu mungkin mm, mahalnya karena yang turis-turis ke Jepangnya wisata ya. mungkin sebagai turis. Terus Mm, saya mm, kan mm, senang jalan-jalan juga tuh, saya mm, suka bikin mm. itinerary gitu. Itu saya bisa cari yang murah kok kalau mau jalan gitu, gitu sih Wih, aja sih. nanti bisa. Gitu, yang Nanti gitu-gitu. dibahas ya, Mbak, di podcast. Tahu bisa nonton Oh iya, bisa bisa, oke, siap siap. tentang itu. Heeh. Gitu Oke, sih, jadi terus maksudnya banyak. Oke, berarti oke. ada apa ya, Mbak? Ada tips nggak, Mbak? Tips berhemat di Jepang nih ceritanya nih versi Tips Mbak berhemat, Citra. oh ya. Tadi kalau aku lihat itu satu, kalau Hmm. misalnya mau belanja kita bisa lihat diskonan nih, tunggu Hmm. diskonan. Terus Iya dua, betul. kalau bisa kita bisa belanja bahan segar itu kalau malam. Hmm. Terus apalagi nih, Mbak? Ada Ini nggak yang lucu-lucu? lebih oh, nanti yang lucu di belakangan. Ini lebih banyak masak sendiri di rumah. Karena Mm-mm. makanan jadi itu 2 kali lipat dari ini, dari apa ya, Dari kalau dari kita masak kalau kita bikin sendiri. sendiri, ya. Tapi Tapi kalau halal-halal lagi itu susah nggak, Mbak, oh, di area Mbak Citra? halal, ada restoran yang halal, restoran Nepal Indian bisa, terus sushi-sushi bisa. Tapi Mhm. kebanyakan ya masakan Indonesia, kalau kangen mau nggak mau masak sendiri, atau Mhm, mhm, ada betul. teman Indonesia yang open PO gitu kan, itu yang ngobatin Aduh, kangen gitu. sama ya Terus kita. itu sama kok. Terus tuh ada juga kalau masak tuh, kalau festival-festival itu, Mhm, festival-festival Indonesia, nah itu rame mhm. tuh kan pada ngumpul. Iya. Nah, terus tips berhemat lainnya tuh, kalau ini Mbak, kalau musim panas sama musim dingin kan tagihan listrik tuh besar ya. Jadi Mhm. tipsnya tuh hanya menyalakan AC atau penghangat saat malam hari aja. Jadi kita tuh lama-lamain aja di kampus lah kayak gitu. Lama-lama. Ah, iya Bahkan iya 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 iya. yang lucunya tuh, saya tuh kalau musim dingin tuh suka, kenapa nih ada teman Jepang misalnya, teman anak S1 S2 kok nginep di lab gitu. Ternyata ada yang suka cerita, itu tuh buat mereka menghemat tagihan listrik di apartemen Oh, mereka gitu. Jadi gitu. mereka tidur Karena di kampus. di lab karena udah hangat ya, udah Iya, ada heaternya hangat. semua segala Iya, macam. Kalau kalau musim panas udah ada Hmm. AC-nya gitu. Nah, Oh, itu wah, makanya lucu jadi sekali. terus tuh, terus kalau mau beli beli barang-barang baru gitu ya yang diskon itu, tunggu, bisa beli barang second. Di sini barang secondnya tuh terawat lah, masih bisa dipakai, dan nggak malu kayaknya beli barang second di sini gitu. Eh, beli pakaian dan peralatan dapur tuh saat sale, beberapa musim-musim tertentu, kayak misalnya Black Friday itu 27 November. Terus ada festival-festival, eh, tanggal merah yang agak panjang, itu Kayaknya di biasanya Jepang itu diskon. banyak ya, Mbak, festival-festival gitu. Ya, Oh, jadi kalau karena ada festival ada Hah? diskonnya. Diskon, diskon, Oh, diskon. gitu. Gitu. Jadi Oke, oke, siap-siap oke, aja, oke. biasanya diskon online, diskon toko gitu. Terus eh, tapi yang paling pamungkas itu ketika akhir tahun, enggak, satu dulu, ketika pergantian musim. Jadi ketika misalnya kita musim panas sudah berakhir tuh. Nah, itu baju-baju musim panas bakal sale. Tapi barang-barang musim panas Oh, bakal gitu. sale, tapi Oke, oke, oke. kita baru bisa makainya setahun kemudian kan, Iya, tahun karena depan. itu asal sabar aja ya gitu. Kayak gitu sih modelnya. Terus yang paling pamungkas itu kalau diskon akhir tahun itu bisa sampai 70%. Jadi kalau diskon tuh Oh. beneran diskon di sini. Jadi nggak yang dinaikin dulu terus didiskon kayak gitu-gitulah. Di sini beneran Berarti diskon jadi. yang mau Kalau mau shopping ke Jepang ya akhir tahun, akhir akhir tahun. tahun Iya, karena akan ada Desemberan itu banyak diskonnya banyak gitu. diskon. Oke, tadi kan Mbak, kalau nggak salah Mbak Citra ada cerita tentang part-time tuh. Mungkin Ah. bisa diceritain dikit Oh, Mbak, part-time-nya student itu kira-kira gimana sih peluangnya kalau untuk di ah, area Mbak Citra pun ataupun mungkin kalau di area sekitar
Matsuyama? Biasanya kerja part time-nya tuh mau yang kerja kasar kayak di perhotelan gitu ya, atau di kampus, di kantin kampus, bisa itu lumayan soalnya lumayan katanya sih dibayar per jam. Oh, oke. Terus rata-rata memang dibayar per jam. Terus shift-shiftan, jadi nggak tiap hari, kadang nggak tiap hari dan nggak tiap dari pagi sampai malam tuh enggak. Jadi anak-anak kan bisa ya kerja part time, bisa ngambil yang pagi atau ngambil yang malam. Terus tuh yang serunya sih kalau ini biasanya kampus tuh nawarin menjadi pengisi kayak pelajaran di sekolah SMA atau SD atau SMP untuk Oh, tutor, jadi tutor gitu, Mbak? enggak Oh, juga sih, gimana sih? kayak presentasi budaya kita gitu, presentasi budaya Indonesia gitu. Jadi mereka Oh, supaya mengenal budaya lain. Itu tuh dibayar per jam dan lumayan. Lumayan kan maksudnya oh, kita oke sebagai oke. student tuh biasa bikin slide gitu, jadi ya bikin slide kayak gitu kan. Jadi berinteraksi sama murid-murid sekolah gitu. Dan biasanya ditawarin tuh eh, kayak kayak part time gitu tuh di email sama pihak kampus. Jadi mau diambil Oh atau gitu. enggak, butuhnya 2 orang, per jamnya segini lumayan. Terus yang seru tuh kalau biasanya yang gede itu kalau biasanya ada juga kerja part time ngajarin bahasa Indonesia ke orang Jepang, ngajarin bahasa Inggris. Atau kalau punya tambahan bahasa asing asing lain, teman saya pernah bisa bahasa Jerman, dia ngajarin bahasa Jerman. Itu lumayan gitu. Agak lebih lumayan. Terus yang pengalaman saya tuh digaji di kerja part time besar itu ketika saya jadi ini jadi model-modelan gitu. Jadi ada Model? model Model foto, pakaian Mbak? gamis, Oh model gitu. lenggak-lenggok gitu di mall, di mall. Oh, pakai Jadi gamis, Mbak? ada perusahaan desainer gitu di Mm-mm. Jepang yang base-nya di Ehime, di Matsuyama. Mm-mm, mm-mm, Dia mm-mm. biasanya ikutan Fashion Week di Jakarta. Hebat kan? Fukusa, namanya Oh, Fukusa. gitu. Oke, Dia oke. mau mengenalkan bahannya kimono tapi desainnya gamis. Jadi Mm-mm, kimono gamis mm-mm, sama mm-mm, kerudung kimono. Jadi dia punya punya apa ya? Punya tokonya di mall paling lumayan lah di sini gitu tuh, Takashimaya mungkin ada ya dulu, tahu. Terus nah saya disuruh memperkenalkan, jadi teman-teman Indonesia yang pakai kerudung kebetulan diajak teman, diajakin. terus Mm-mm, mm-mm. terus tuh ketika berakhir gitu kan dikasih ini, wah gede banget gitu. Belum ya lumayan banget gitu. Berarti sebenarnya peluang di Jepang itu sebenarnya banyak ya, Mbak? Banyak banyak. Maksudnya nggak sulit ya untuk bisa Mm, cari tambahan-tambahan di Jepang ternyata. kerja, apalagi Bentuknya banyak. bentuk kerja part time. Kalau mau kerja di sini kan pemerintah Jepang sekarang punya aturan baru yang membuka para pekerja untuk bekerja, memudahkan pekerja luar untuk bekerja di sini sih. Katanya begitu. Mhm, Karena mhm. usia produktifnya kan ke depan tuh akan berkurang Jepang, jadi butuh tenaga kerja gitu. Jadi ya dibuka gitu. Jadi ya belajar bahasa Jepang sih harus Iya, iya, ini oke, harus oke. bisa. Terus kan Mbak Citra ini kan berarti kan dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia nih Hmm, ceritanya, ya hmm, kan Mbak? hmm. Selain itu on top of that itu ada nggak misalnya tunjangan-tunjangan juga Oh, yang diberikan sama pemerintah Jepang tuh untuk Mbak hmm, Citra? alhamdulillah tuh eh yang saya sebut tadi ternyata ada tunjangan untuk disabilitas, ada tunjangan untuk Hmm, single parent. Tapi mhm. single parentnya tuh gini, ada di aturannya tuh ya. Kalau kamu tinggal serumah dengan orang lain udah dibatalkan gitu. Jadi maksudnya bukan hanya harus menikah dengan Oh, orang lain ya, mhm, hanya mhm, tinggal mhm. serumah dengan orang lain gitu dibatalkan kayak gitu. Jadi ketika saya lapor, saya sudah menikah tuh dia nanya, jadi ini udah tinggal serumahnya kapan? Katanya sebelum nikah apa? Oh enggak, enggak ada. Yang gitu-gitu. Jadi Suami saya di dia Indonesia gitu jadi ya. menjelaskannya tuh, aduh, dia agak bingung. Kok bisa sih katanya nggak tinggal serumah tapi nikah dulu baru tinggal serumah, dia bingung gitu, bingung. Mhm, Karena mhm, mungkin ya beda budaya itu ya mhm, tadi ya. Jadi mhm, mhm, jadi mhm. itu terus tuh tunjangan anak. Jadi Mhm. anak umur 0 sampai 5 itu lebih besar dibanding di atas. Jadi Dia terus ngasih cash semakin gitu Mbak atau gimana sih? ngasihnya masuk ke rekening per empat Mhm. bulan, per empat Oh bulan. gitu. Tapi Mhm. biasanya kalau awal tahun fiskal, jadi tahun fiskalnya di Jepang ini setiap bulan April. Jadi Mhm. termasuk tahun ajaran juga kan berakhir Maret, jadi dimulai April. Jadi selalu tahun fiskal tuh 1 April gitu. Jadi Mhm. biasanya minta dilapor ulang gitu, didata ulang biasanya sih per tahun kayak gitu. Jadi tunjangan anak, jadi makin banyak anak lumayan tunjangannya. Jadi kayak gitu sih. Karena mereka mengencourage gitu. Terus
kalau tambahan-tambahannya, kalau melahirkan ada tunjangan melahirkan, Mbak. Itu gede Mm. banget, hampir 30 sampai 40 juta gitu. Wow, Lumayan gitu. banget. Tapi kalau Terus, biaya melahirkannya Mbak gimana di Jepang? nah, saya kurang tahu tapi di cover asuransi, tapi nggak Berarti tahu udah gratis, dapat lagi tunjangan. Oh, berarti mereka terus sangat tuh mengalu-alukan orang untuk hamil dan punya anak gitu. karena Terus Mbak, silakan. terus ada ini ada uang popok selama setahun. Uang popok? Iya, karena Popok popok tuh bayi, Mbak. karena Ya mahal ampun. popok itu. Oh Popok bayi itu gitu. kan mahal kata teman ya yang udah pernah melahirkan. Jadi ada uang popok setahun, jadi bentuknya dikasihnya dalam kupon. Jadi kita bisa beli ke supermarket itu gratis gitu. Dan itu sangat membantu banget katanya selama setahun. Tapi memang yang dikasih tunjangan tuh ada syaratnya sih. Misalnya syarat dibiayai melahirkan asal sudah 1 tahun tinggal di sini. Oh Atau kalau gitu. nggak salah tuh anak kedua atau apa gitu, saya lupa. Itu sih kayak gitu. Oke. Kalau ini Mbak sedikit aja Mbak. Aku Hmm. penasaran juga tentang pajak. Mbak Citra mungkin ada Hmm. pengalaman kalau tentang pajak di Jepang itu seperti apa? Sebenarnya jadi pajak itu untuk student dia tidak dikasih apa Kenakan biaya sama sekali ya? tidak Nol. dikenakan biaya sama sekali. Bahkan kartu kreditnya itu nggak ada bunga untuk mahasiswa kayak gitu. Terus nah pajak di sini itu untuk pekerja. Jadi sebagai student kita nol ya, tapi kalau udah jadi pekerja itu pajaknya tuh bisa sampai 50%. Ini cerita temen ya. Bisa sampai 50%. Bentar. Jadi 50% Mbak? iya, jadi 50%? Oke. jadi Oke, jadi Kak Kiki mungkin nanti dibuat lagi ya. Kalau oh yang ya. pajaknya seperti itu gimana settingannya? Jadi Oke. 50% dari pendapatan itu kata dia jadi ada yang cerita gini, sepertinya kelihatannya besar katanya gajinya sampai ratus-ratus juta, tapi kalau pajaknya 50% itu ya kami memang jadi hidup ya biasa aja gitu katanya. Nggak merasa langsung banyak uang gitu karena katanya sih untuk mensubsidi yang pendapatannya rendah. Jadi subsidi Rendah. silang gitu pajaknya. Jadi untuk membiayai itu tadi tunjangan kesehatan, untuk manula itu kan ada biaya kesehatan tuh free. Jadi subsidi silang itu gitu. Jadi Ngerti-ngerti. gitulah. Tapi walaupun pajaknya tinggi, berarti fasilitas dari pemerintahnya pun memadai ya, Ya, Mbak, ya gitu betul betul ya. betul. Nggak Sangat ini ya. kaleng-kaleng lah gitu Ah, jadi fasilitasnya. jadi ini ada cerita sedikit pernah kan dia inflasi itu per 10 tahun. Jadi pernah 10 tahun itu naik tahun lalu naik 3% dari yang sebelumnya gitu. Jadi semua kayak yang kena pajak lah ya naik semua 3%, tapi hanya dalam nggak sebentar aja mungkin sebulan gitu tiba-tiba udah ada pengumuman bahwa yang dari pajak yang naik itu tadi disubsidi untuk yang tadinya tunjangan kesehatan tuh kan free-nya untuk 0 sampai 5 tahun tuh free biaya kesehatan. Dinaikkan jadi sampai umur 13 tahun, bayangkan. Jadi anak umur 0 sampai 13 tahun bebas biaya kesehatan. Udah gitu yang tadinya TK sama playgroup itu ada biaya-biaya yang tidak disubsidi pemerintah, akhirnya disubsidi full, semua jadi free. Jadi pajak naik tapi langsung kena ke masyarakat gitu. Kena langsung terasa gitu ya Mbak, Ya. impact-nya ke masyarakat. Wah, mana tahu nanti ada yang dengar di Indonesia. Iya itu, amin. Tahu ya Mbak. Oke, kita ke pertanyaan dulu kali ya Mbak sebentar. Oke. Ini ada yang nanya, kalau biaya kuliah gimana Mbak? Biaya kuliah. Nah, ini ada cerita juga dari teman, kalau SD mungkin free gitu ya disubsidi pemerintah, tapi semakin ke atas katanya bahkan SMA itu makin mahal. Saya kurang tahu ya. Terus kalau kuliah, kalau orang Indonesia biasanya pasti cari beasiswa ya. Kalau biaya sendiri, saya nggak tahu karena katanya sih mahal sekali gitu. Jadi lebih cari beasiswa, cuman cari beasiswa itu mudah kok kalau kita mau berusaha tuh. Ada beasiswa dari lab, ada beasiswa dari biasanya ini kerjasama antara kampus dengan kampus, ada juga beasiswanya. Jadi banyak dana-dana itu tuh banyak gitu. Jadi, tapi ini menyambung pertanyaan selanjutnya nih Mbak nih. Jadi ngomongin soal beasiswa kan, jadi kata Mbak Biba, kalau yang orang biasa nih yang berangkat kuliahnya tuh tanpa beasiswa dan bisa dapat di sana tuh kan berarti possible ya Mbak, mungkin bisa aja dapat gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang penting udah ada komunikasi sama labnya dulu ya, sama dosen, sama dosennya. Jadi biasanya sih itu harus kerja sama antara kampus ini sama kampus yang udah biasa kerjasama, jadi mereka lebih percaya. Jadi ada, kalau nggak salah ini ya, saya mohon maaf kalau dikoreksi, ada yang datang beasiswanya belum fix, tapi dia datang dulu,
Terus tuh nanti diurus-urus, tapi sensei ya, saya nyebutnya dosen tuh senseinya udah komunikasi sama kampus yang di Indonesia. Jadi udah oke. Jadi keluarnya tinggal berapa bulan kemudian baru keluar gitu. Kayak gitu sih biasanya. Bisa, Oke, insya Allah. kayaknya sih sudah nggak ada. Kalau gitu aku lagi deh lanjut tanya Mbak. Boleh. Em, apa ya? Kalau ada yang mau pindah dan tinggal di Jepang nih Mbak, kira-kira selain yang udah tadi Mbak ceritakan tadi, ada tambahan lagi nggak? Kira-kira apa ya yang mesti dipersiapkan gitu? Oh, ini kali ya visa kali ya Mbak. Kalau visa Nah, gimana? Itu semua sudah ditanggung kah dengan kampus dari yang pemberi beasiswa atau gimana? oh iya, jadi kalau mau pindah dan tinggal di Jepang itu kan tergantung alasan tinggal. Jadi Mm-mm. mencari kerja atau mau sekolah, jadi persyaratan visanya pun berbeda. Jadi bisa dicek di konsulat jenderal di wilayah kerja masing-masing. Jadi jadi harus dicek kalau saya di Kalimantan Mm-mm. Timur kan, jadi wilayah kerja konjennya tuh di Surabaya. Jadi bukan di Oh Makassar. gitu. Padahal ada yang lebih dekat. Mm-mm. Sebenarnya lebih Mm-mm. dekat Makassar, tapi wilayah kerjanya saya di Surabaya. Jadi bisa dicek di websitenya. Bisa. Terus tuh kalau biaya visa dulu itu memang sih saya di cover beasiswa. Jadi sedikit promo. Maksudnya LPDP itu banyak mengcover selain biaya hidup tuh banyak mengcover yang lain gitu. Jadi itu kita juga harus milih beasiswa tuh Pinter-pinter ya kira-kira Mbak? pinter-pinter pembiayaannya apa aja sih yang di cover. Jadi harus dilihat dulu sebelum kita apply gitu sih. Karena kan ada Jadi yang kasih visa, ada yang bahkan ngasih tiket pesawat pulang, kalau nggak salah gitu saya ya juga kan? pulang Ya kan pergi Mbak? saya Ada jatah kasih gitu juga. ya, Ya, dikasih jatah tiket pesawat, betul. kan lumayan Mm, ya. mm, Oke, mm. sip. Em, kita nih kan cewek-cewek ya Mbak, kadang kan yang namanya perempuan itu, bener Nah, nggak? iya Kadang kayak betul-betul. namanya perempuan tuh nggak bisa lepas gitu kan ya dari yang Walaupun di negeri orang gitu ya. iya, walaupun di negeri Hmm, orang, walaupun sedang berjuang dengan pendidikan, eh, tapi kan kadang ingin pengen terlihat juga cantik gitu, kinclong gitu ya. Jadi kinclong gitu. Kira-kira gimana tuh Mbak kalau aku mau tanya tuh kalau biaya apa kosmetik kayak apa skincare gitu yang di ah, Jepang itu apakah memang lebih murah ah, ya dibandingkan yang hmm, dijual-jual di Indonesia dulu gitu atau gimana? eh, biaya salon dulu ya. Oh, boleh, 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 Biaya boleh. Oh salon. iya, iya, salon gimana? Jadi Soalnya kalau aku mau ngasih tahu sedikit, kalau di Malaysia potong rambut, Mbak, Masya Allah mahal banget, Mbak. Aku pusing. Jadi aku kalau mau sama potong rambut ke Indonesia, pulang ke Indonesia baru potong rambut. betul. Oh, sama? Saya tuh pulang Mm-mm, setahun sekali ada, alhamdulillah mm-mm, udah pulang. Jadi tiap mm-mm. kali potong apa? Tiap kali Potong potong rambut di rambut? Indonesia. Cuman Mm-mm, selama pandemi ini nggak bisa pulang, saya potong mm-mm, rambut sendiri pakai YouTube mm-mm. tutorial gitu. Tutorial. Jadi jadi kisarannya nih ya, kalau mau ini Mm-mm, potong rambut itu saya pernah penasaran gitu karena rasanya sering gitu ke salon saya di Indonesia, tapi di sini tuh mahal banget. Potong rambut aja itu 3.000 yen minimal, itu 3.000 yen tuh kayak 400.000 untuk potong rambut doang. Ah, oke, Belum oke. belum cuci rambut dan blow tuh belum. Cuci rambut blow. Mm-mm. Terus kurang lebih kayak 1 jutaan gitu kalau mau Oh, potong rambut. sekali Jadi datang ya Allah, Mbak. Di heeh, Indonesia mungkin terus 200.000 udah happy ya. udah 150 bagus. gitu. Jadi jadi kata saya punya kenalan orang Jepang, dia bilang makanya karena menurut orang Jepang juga sebenarnya mahal. Jadi sesuatu hal yang bikinan manusia butuh tenaga manusia itu mahal, kayak chef, koki, Oh, iya, kayak iya, iya, iya. rambut itu kan manusia. Jadi itu mahal pasti, tapi mereka menghargai kan ya, jadi menghargai. Terus tuh biasanya mereka per 3 bulan, per 4 bulan gitu baru ke salon katanya. Jadi langsung cat rambut gitu. Jadi nggak sering. Cuman di sini ada potong rambut biasa yang 150.000 lah buat bapak-bapak biasanya yang 10 menit aja. Quick cut gitu Oh, ya. bukan. Bisa ada ya 1.000 yenan gitu ada. Gitu. Tuh kata Mbak Dini Terus tuh kalau di Singapura salon juga mahal katanya kata Mbak Dini. sama Sama ya, Mbak. Berarti memang harga salon di Indonesia itu dahsyat murah. murahnya berarti. Oke, oke. Terus kalau Terus Mbak, gimana? skincare itu ya kalau yang kayak model-model udah terkenal lah ya mereknya SK2 yang gitu kan SK2. sama lah. Nah, biasanya tuh inceran kan. Cuman saya mah yang drugstore aja lah yang harga. Karena pikiran saya gini, kalau saya pakai yang harga sama nanti ketika saya cari di Indonesia dengan harga sama kulit saya tuh tidak menolak gitu. Jadi jangan terlalu yang tinggi nanti Iya, 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 di iya. Indonesia nanti kulit saya nggak bisa lagi gitu kan. Jangan Tapi lupa di-post kan ya, Mbak.
ongkoskan Terus, dalam oh iya cash flow betul-betul. bulanan. Jadi skincare itu memang sih harganya dibanding Indonesia mungkin pajak Indonesia jadi lebih mahal dengan brand yang sama sih. Brand sama. Betul Tapi betul. saya perhatikan ada beberapa bahan yang saya tuh akhirnya saya nggak pakai. Jadi dari yang mungkin untuk tropis kali Indonesia ya. Jadi ketika saya pakai di sini nggak cocok, di 4 musim nggak cocok gitu. Ngeletek gitu ya. Ngeletek kulit saya apa. Jadi mungkin ya itu tergantung kondisi gitu ya. Jadinya nggak Berarti semua bisa ngaruh ya. dibawa, ngaruh. Terus kalau lipstick, lipstick itu dengan harga yang sama saya juga ngerti kalau made in Jepang, lipstick sebut mereknya Revlon misalnya Gak kan apa-apa. di Indonesia itu yang harganya 50.000 Revlon, di sini itu harganya 400.000 dengan Oh, jenis yang oke, sama lipstick. Jadi saya oke. tuh seringnya beli kalau lagi di Indonesia nyetok lipstick gitu biasanya gitu. Terus tuh Biar nggak usah beli lagi ya. ya, cuman di sini lipstick yang drugstore gitu yang tapi kalau dikonversi mahal juga ya, tapi itu enak juga. Cuman di sini warnanya tuh nggak bold gitu karena orang Jepang tuh kalau make up tuh yang semi-semi Light nggak gitu ya. light. Jadi ketika lipstick juga ini udah diginiin kok nggak tebel-tebel yang gitu sih. Gitu. Oke, sip kalau gitu. Nah, ini kayaknya pertanyaannya agak mengandung iklan sih. Boleh. Menurut Mbak Citra, aku pengen tahu nih apa sih Mbak perubahan-perubahan yang udah Mbak rasakan ketika Mbak mengikuti kelas di kampus keuangan keluarga ini? Banyak Wah, perubahannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa aja Mbak? Seneng banget. Saya merasa punya kontrol lebih banyak terhadap uang sendiri. Jadinya dan jadi jelas gitu uang saya tuh ada di mana dan buat apa itu jadi jelas gitu. Jadi merasa terkontrol. Jadi nggak jadi ketika mau belanja sesuatu yang impulsif tuh jadi lebih banyak lebih sadar gitu, lebih sadar. Biasanya kan ada aja kalau sekarang oh iya ada tapi untuk sesuatu gitu. Jadinya lebih terkontrol gitu. Jadi Alhamdulillah. nggak Terus hanya tuh manajemen duit ya Mbak, manajemen hati juga ya kan? nah betul banget Mengontrol emosi. betul banget Bener-bener. betul Terus. banget. Terus tuh komunikasi sama pasangan soal uang itu jadi lebih lancar karena sepertinya misalnya nggak kita tuh jadi kalau ngomong tuh punya kayak punya dasar ilmu. Saya udah belajar di sini, saya mau ceritain gitu, jadi lebih menerimanya juga lebih enak gitu kan. Jadi komunikasi lancar, jadi bisa bareng-bareng ngobrolin masalah uang. Udah gitu sama ini tuh suka kalau ngobrol-ngobrol di grup di kelas itu kan suka ada ngobrolin soal kondisi ekonomi dunia global gitu-gitu. Jadi saya ikutan tahu, jadi kayak resesi ikutan tahu, pinjol jadi ikutan tahu. Jadi bisa apa ya update gitu sama masalah gitu juga tahu. Jadi seneng aja sih, seneng banget. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Mbak Citra. Wah, sangat mengandung iklan ini kalau Kak Cici bilangnya Banyak biasanya banget. mengandung bawang ya Kak. Yang ini mengandung iklan ya Kak. Karena memang pengen denger testimoni langsung dari salah satu member yang sudah ikut bergabung di kampus keuangan keluarga. Oke, Ayo ikut. Mbak Citra. Iya. Makasih banyak loh Mbak. Sama-sama. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih. Mungkin sedikit apa ya pesan kali ya Mbak buat teman-teman yang kira-kira ada kepikiran mau pindah ke Jepang kah atau misalnya mau belajar kah, mau kerja kah ke sana. Kira-kira ada pesan nggak untuk mereka? Pesannya insya Allah sih kalau mau kerja misalnya persiapkan persyaratannya tuh persiapkanlah. Di sini mudah cari kerja, mudah part time. Kalau mau sekolah juga persyaratan. Pokoknya kalau mau yang penting kita prepare-nya udah benar-benar well prepare, insya Allah bisa berangkat gitu ya. Entah sekolah, entah kerja. Setelah di sininya, yang penting kita menjaga silaturahmi sama sesama orang Indonesia, sesama orang Muslim itu kita anggap saudara gitu ya. Jadinya akan banyak terbantu lah. Allah akan selalu membantu kita. Terus tuh hidup berhemat insya Allah bisa gitu. Yang ini sih yang penting sih dengan kalau kita kerja di sini atau sekolah dan kerja part time tuh bisa ngirimin keluarga di Indonesia karena yen dibanding rupiah tuh kan jauh gitu. Jadi cukup jauh ya Mbak. Jadi insya Allah bisa gitu bisa untuk ini. Makanan halal sekarang mereka untuk wisata lebih
aware sama makanan Udah banyak ya halal. wisata halal Banyak kayaknya banget, ya Mbak. jadi wisata halal. Jadi karena mereka tahu wisatawan tuh banyaknya orang Muslim, jadi lebih Mm, mudah. mm, Dan mereka tuh serius mm, kalau udah halal ya, mereka sampai tanya-tanya ke kayak MUI-nya di Jepang ini gimana mm, produknya, yang mm. maksudnya halal. Jadi benar-benar mereka pelajari halal tuh apa. Jadi ya kita juga tenang gitu kan di sini gitu. Oke, insya Allah. Sih. Berarti banyak banget nih hari ini kita dapat insight dari Mbak Citra. Tuh ada temennya Mbak Citra ya. Iya, Ada Bu dosen tuh ada katanya Bu dosen saya. ada alumni. Eh, Maaf ya nggak halo. disapa semua. Makasih banyak Mbak Citra sudah Iya, berbagi malam ini di Kampus sama-sama Mbak. Keuangan Keluarga. Banyak banget yang aku tangkap sih, kayaknya hari ini kita banyak banget dapat info tentang Alhamdulillah. mulai dari living cost, mulai dari kehidupan sehari-hari di sana seperti apa, terutama untuk student, banyak tips dan trik buat teman-teman yang kalau misalnya ada keinginan untuk mengejar beasiswa ke Jepang. Tadi banyak banget tips dari Mbak Citra. Terima kasih banyak Mbak Citra. Insya Allah Sama-sama. bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan apalagi Mbak, kayaknya gitu aja deh ya. Mm-mm. Terima kasih ya Mbak Citra. Makasih, saya juga makasih banyak. Makasih banyak sudah Ya, memberikan sama-sama. waktunya untuk Kampus Keuangan Keluarga. Terima kasih Mbak Citra. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung untuk di Jejak Jumat Kampus Keuangan Keluarga. Insya Allah akhir bulan kita juga akan ada satu sesi lagi Jejak Jumat bersama satu narasumber khusus dari Malaysia yang nanti kita akan ngobrolin tentang gimana ya caranya bisa menambah penghasilan di luar negeri. Jadi insya Allah nanti akhir bulan kita ketemu lagi di Jejak Jumat Kampus Keuangan Keluarga ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.